Yang terhormat, kalau kita bicara soal bencana, biasanya langsung dipikirkan oleh orang-orang itu adalah bagaimana cara menjauhkan masyarakat dari tempat berbahaya. Karena itu orang-orang sering menganggap relokasi itu sebagai solusi yang paling aman. Tapi menurut kami masalahnya tidak hanya sesederhana itu. Karena yang dihadapi masyarakat bukan hanya soal ancaman bencana, tetapi juga mengenai persoalan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya mereka punya pekerjaan, lingkungan sosial, sistem ekonomi, dan juga hubungan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun di tempat itu. Dan ketika negara memilih relokasi sebagai prioritas utama, biasanya negara hanya fokus untuk memindahkan masyarakat secara fisik saja, tanpa benar-benar memikirkan apakah kehidupan mereka setelah itu bisa menjadi lebih stabil dan layak atau tidak. Kami percaya bahwa negara seharusnya lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Mitigasi bencana itu adalah upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana, misalnya melalui pembangunan tanggul, sistem peringatan, jalur evakuasi, dan juga edukasi mengenai kebencanaan. Kemudian, relokasi itu adalah pemindahan masyarakat dari daerah yang rawan bencana ke tempat yang baru secara permanen. Kemudian limitasi dari tim kami itu adalah daerah rawan bencana yang sebenarnya masih memungkinkan untuk dihuni kembali apabila negara memiliki sistem mitigasi yang cukup baik. Jadi bukan wilayah yang benar-benar sudah tidak bisa dan tidak layak ditempati. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mesti ini penting dibahas? Karena Indonesia adalah negara yang memiliki resiko bencana yang cukup tinggi. Karena kita berada di wilayah cincin api. Kita sering mengalami gempa bumi, banjir, longsor, dan juga tsunami. Artinya hal ini bukanlah masalah kecil. Dan kalau setiap daerah rawan bencana harus selalu dijawab dengan relokasi saja, maka akan ada sangat banyak masyarakat yang dipindahkan dari tempat hidup mereka. Padahal di dalam banyak kasus masyarakat sebenarnya tidak ingin pindah, mereka hanya ingin bisa hidup lebih aman. Karena itu negara harusnya fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, bukannya langsung memindahkan mereka. Kemudian kita masuk ke argumen pertama. Mitigasi bencana bisa melindungi masyarakat tanpa menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di daerah rawan bencana biasanya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tempat tinggal mereka. Contohnya pada petani. Petani itu sangat bergantung pada kondisi tanah, lingkungan, dan juga akses yang sudah mereka pelajari selama bertahun-tahun. Ketika mereka ditempatkan ke tempat baru, belum tentu mereka bisa langsung beradaptasi. Kemudian, kita ambil contoh pada nelayan. Mereka itu hidup bergantung pada laut. Ketika mereka direlokasi dan jauh dari wilayah pesisir, maka mereka akan kehilangan akses pada sumber penghasilan utama mereka. Mereka tidak bisa langsung mengganti pekerjaan mereka begitu saja. Dan inilah masalah besar dari relokasi. Negara seringkali menganggap bahwa selama masyarakat bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman, maka masalah bisa selesai. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Banyak masyarakat yang justru mengalami kesulitan setelah direlokasi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya menurun, dan ada yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya memilih kembali ke tempat asal mereka, walaupun mereka tahu bahwa daerah itu akan bencana. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di pandangan masyarakat, hidup itu bukan hanya soal aman dari bencana saja, tetapi mereka juga butuh pekerjaan, dan juga mereka butuh lingkungan sosial. Kemudian menurut kami, negara seharusnya tidak boleh mengorbankan semua hal-hal itu hanya untuk solusi yang dianggap lebih cepat. Oleh karena itu, mitigasi itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena dengan mitigasi negara tetap bisa melindungi masyarakat tanpa memutus kehidupan yang sudah mereka bangun sebelumnya selama bertahun-tahun. Misalnya, negara bisa membangun tanggul di daerah yang rawan banjir, memperbaiki sistem saluran drainase, membangun rumah yang bisa tahan terhadap gempa, memperjelas jalur evakuasi tsunami, atau memberikan pelatihan untuk kesiapsiagaan bencana pada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat tetap bisa tinggal dan mereka tetap bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Dan menurut kami, ini jauh lebih manusiawi, karena tugas negara bukan hanya soal menyelamatkan masyarakat secara fisiknya saja, tetapi juga menjaga keberlangsungan mereka secara sosial dan juga ekonomi. Baik, kemudian argumen kedua, mitigasi bencana lebih realistis dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan relokasi massal. Kenapa? Karena relokasi itu membutuhkan biaya dan proses yang sangat besar, dan negara harus menyediakan lahan baru, membangun rumah baru, rumah sakit baru, dan bahkan mereka harus memastikan bahwa masyarakat bisa memiliki pekerjaan di tempat baru tersebut. Namun,
Biasanya relokasi itu hanya berhenti pada pemindahan fisik masyarakatnya saja. Masyarakat ya memang berhasil dipindahkan, tetapi negara gagal memastikan apakah kehidupan mereka setelah itu benar-benar bisa menjadi normal seperti semula. Akibatnya, banyak wilayah relokasi yang akhirnya gagal berkembang dengan baik. Contohnya ada masyarakat yang menjadi kesulitan ekonomi, kemudian ada yang menganggur, ada yang memilih kembali ke tempat wilayah asal mereka. Dan ya karena ya mereka merasa hidup mereka tuh lebih stabil di sana. Sementara itu mitigasi itu bisa dilakukan secara bertahap dan dampaknya bisa langsung terasa kalau negara memperkuat infrastruktur, kemudian memperbaiki sistem tata ruang, kemudian meningkatkan sistem peringatan dan juga meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana, maka dampak bencana itu ya bisa dikurangi tanpa harus memindahkan seluruh masyarakat. Kemudian mitigasi juga membantu masyarakat menjadi lebih siap jika harus menghadapi bencana di masa depan. Karena itu, kita memang harus sadar bahwa Indonesia itu memang berada di wilayah yang rawan terhadap bencana. Artinya yang lebih penting bukan hanya memindahkan masyarakat saja, tetapi bagaimana membuat masyarakat mampu bertahan dan menanggapi bencana dengan lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi mungkin akan mengatakan bahwa relokasi itu lebih aman karena menjauhkan masyarakat dari daerah berbahaya. Namun bagi kami, aman secara lokasi belum tentu aman secara kehidupan. Kalau setelah direlokasi masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sulit beradaptasi, dan ya akhirnya hidup mereka menjadi tidak stabil kembali, maka relokasi itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Bahkan jika oposisi mengatakan bahwa mitigasi tetap memiliki resiko karena bencana masih bisa terjadi kapan saja, kami tetap percaya bahwa mitigasi lebih baik. Karena mitigasi berfokus untuk mengurangi dampak bencana itu sekaligus mempertahankan kehidupan masyarakat. Dan yang paling penting, mitigasi itu bisa membuat negara hadir langsung di dalam masyarakat tanpa menjauhkan masyarakat dari tempat hidup mereka. Untuk itu, saya sebagai tim pemerintah sekali lagi menyatakan setuju terhadap mosi di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Karena mitigasi tidak hanya melindungi masyarakat dari bencana, tetapi juga menjaga kehidupan sosial dan ekonomi mereka agar tetap berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih.